Kristen pun juga gerajin ke gereja, tapi melihat fakir miskin yang lapar, nggak mau ngasih makan, sia-sia ibadahnya hari Minggu itu. Nah, inilah rasa kemanusiaan itu harus lebih tinggi dari kepercayaan. Ya Nah, Allah ya Karim. artinya gini loh Bang Juma, kita percaya sama Tuhan, tapi kita tidak peduli dengan sekitar kita. Nah, gitu artinya seremonial gitu loh. Adalla a'malahum. Aku Allah akan menghapus kebaikan-kebaikan mereka, karena mereka menghalang-halangi manusia menuju kepada Tuhan yang benar. Al-Quran surah Muhammad ayat 1 ayat 2. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Orang-orang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Itu meskipun kebaikan dilakukan sampai menumpuk sampai ke langit, kata Allah, adalla a'malahum. Aku hapus segala amal kebaikan mereka. Itu. Kenapa? Karena membuat kerusakan di muka bumi. Apa kerusakan yang dibuat oleh kalian di atas muka bumi ini? Kalian mengajak manusia memutuskan hubungan sucinya dengan Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi. Kalian kemudian memutuskan hubungan itu dengan membelokkan manusia menuju kepada rumah ibadah. Kalian menyembah kepada sosok gelap yang tidak pernah diajarkan kemudian oleh Yesus itu sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan memberikan legalitas kepada Kristen. Yesus tidak mengenal kemudian ajaran gereja. Yesus tidak mengejar Bible, perjanjian baru. Yesus tidak pernah mengenal siapa itu Paulus, siapa itu Lukas, siapa itu Markus, siapa itu penulis Matius, siapa itu penulis Yohanes. Yesus tidak kenal. Bahkan Yesus tidak memberikan legitimasi atau validasi terhadap pendeta, pastor, dan seterusnya. Kalian memutuskan hubungan hamba dengan Tuhan dengan kalian memalingkan manusia menyembah kepada Yesus. Yesus siang malam mengajarkan pengikutnya menyembah dan mengharap kepada Tuhan yang Maha Suci, Maha Tinggi. Berdoalah, berdoalah agar kalian tidak dicobai, kata Yesus. Berdoa kepada siapa lagi, Sus? Bukankah kau sudah ada di tengah-tengah kami? Kalau memang kau itu Tuhan, ngapain kami kau perintahkan berdoa? Kata Yesus tuh di dalam Lukas 22. Lalu pergilah Yesus keluar kota, sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti Yesus. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa Yesus mengatakan itu? Karena sudah masuk detik-detik kuasa gelap mau datang. Yesus ulang terus. Kemudian ia menjauhkan diri dari murid-muridnya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Tuhanku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini detik-detik penangkapan. Yesus memasrahkan diri. Hei kalian, berdoa, berdoa, berdoa. Supaya kalian tidak jatuh kepada percobaan. Kenapa? Karena nanti kuasa gelap datang mengatasnamakan aku. Kasihan kalian. Kalau ada orang setelahku, kau anggap aku padahal itu bukan aku. Ayo berdoa, 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 berdoa. Berdoa. Maka seorang malaikat pun turun dari langit, menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini yang menjadi pertanyaan besar kepada gereja sedunia. Apa fungsi malaikat datang menampakkan diri kepada Yesus sesaat sebelum penangkapan? Apakah memberikan kekuatan kepada Yesus untuk supaya bertahan lama hidup di atas salib? Tidak. Apakah supaya dia kemudian bisa cepat dibunuh? Enggak juga. Lalu apa fungsi malaikat ini? Jangan-jangan Yesus datang dijemput untuk diangkat ke langit. Jangan-jangan. Dan saya bisa mengurai ini secara detail, bahwa fungsi malaikat datang memberi kekuatan adalah memberikan kekuatan sebagaimana Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril ketika Isra Mi'raj.
Isra Mi'raj Nabi Muhammad diperjalankan kemudian dengan diberi kekuatan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Sangat ketakutan Yesusnya, makin bersungguh-sungguh Yesusnya berdoa, peluhnya menjadi seperti titik darah meneteskan ke tanah. Pertanyaannya, doa Yesus itu apa? Apa doanya Yesus? Ya Tuhan, bunuhlah aku. Ya Tuhan, salibkanlah aku. Ya Tuhan. Atau Tuhan, lindungi aku. Lindungi aku dong. Pun natena nu lindungi ane mati aku dong. Buang Allah Ta'ala. Langirek aku dong. Sarian saya kodong keselamatan. Tea kodong dibunuh kodong. Pun natena nu kasih keselamatan. Medorok ka antu. Please. Please. Please my God. Help me. Bantu aku. Ini adalah masa-masa percobaan. Tapi aku mohon kepadamu, bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu aja. Apakah engkau berkehendak membiarkan aku mati di tangan orang-orang kafir? Please, please. Maka doanya dikabulkan. Malaikat turun, ngapain? Baca Lukas 4 nomor 6. Baca Matius 4 nomor 6. Apa kata iblis? Hei sus, ya paman, gue ini dari surga. Rahasia-rahasia langit gue tahu. Lo belum tercipta, Tuhan sudah pernah berkata kepada Daud, kakek lo. Tuhan berkata kepada kakek lo Daud, gue nguping sus. Apa kata Tuhan kepada Daud? Hei Daud, aku akan mengutus malaikatku untuk menatang anak-anakku, hamba-hambaku yang suci, duta dan utusanku. Ketika mereka terancam dalam kesesakan, aku akan mengutus malaikatku menatang di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Benarkah itu ya Rabb? Betul. Aku akan angkat dia ke langit, aku panjangkan umurnya, dan aku pertontonkan orang-orang fasik yang telah melakukan niatan siasat untuk mencelakainya. Aku akan mengutus malaikat. Nah, Daud juga meramalkan. Di khotbah Petrus dikatakan begini. Kisah Para Rasul 2, nomor 29, nomor 30, nomor 31, nomor 32, nomor 33. Apa kata Petrus? Bukankah Daud telah mati dan dia adalah kakek kita? Dan makamnya, kuburannya masih ada di tengah-tengah kita. Telah bernubuat bahwa seorang Mesias akan didatangkan bagi Bani Israel, di mana Mesias itu tidak akan mengalami kebinasaan tubuhnya dan juga tidak ditinggal di kubur, melainkan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke atas langit. Inilah yang saya katakan, ya Rabb, my God, help me. Tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka malaikat turun setelah didengarkan doanya. Makanya ada dijelaskan dalam Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Malaikat turun, lalu kemudian menampakkan diri kepada Yesus, memberi kekuatan kepada Yesus. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangun, bangun, bangun. Bangun dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus mengulang 2 kali. Bangun, bangun katanya, bangun. Waktu Yesus masih berbicara dengan murid-muridnya, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus dan mencium Yesus. Kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuan,
Mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar hingga putus telinganya. Tetapi Yesus berkata, sudahilah itu, berhentikan itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Tuhan serta tua-tua yang datang menangkap Yesus dan katanya, "Hei kalian, sangkamu aku ini perampok ya? Kamu pikir aku ini penyamun ya? Sehingga kamu datang lengkap dengan pasukan, lengkap dengan pedang, bahkan lengkap dengan pentungan. Padahal bukannya tiap hari aku ada di tengah-tengah kalian. Bukannya tiap hari aku ada di dalam bait suci. Dan kamu tidak menangkap aku. Kok sekarang kalian mau menangkap aku?" Lalu Yesus mengatakan kembali, "Oh, tetapi inilah saatnya memang. Dan inilah saatnya kuasa kegelapan." Apa yang terjadi? Tangkap, ketepak. Malaikatnya kemana? Apa fungsi kekuatan yang diberikan oleh malaikat tadi? Apa fungsinya? Apa fungsinya? Apa fungsinya? Saat itulah kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Kenapa? Karena sudah saatnya kuasa kegelapan yang bekerja. Muncullah tragedi. Yang ditangkap, yang mencium tadi, itulah yang ditangkap, bla 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 bla, sampai ada yang keluar dari kuburan, lalu kemudian mengatasnamakan Yesus, lalu kemudian bla 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 bla. Akhirnya muncullah manusia-manusia Kristen yang menyembah kepada Kristus. Itulah yang disebabkan, yang dikatakan oleh Yesus, inilah kuasa kegelapan itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Aku lagi kesurupan, sabar. Itu yang terjadi. Jadi malaikat turun ke bumi itu memberikan kekuatan kepada Yesus, bukan agar Yesus disalib. Bukan. Untuk apa malaikat datang kalau hanya untuk disalib? Malaikat turun itu memberi kekuatan kepada Yesus. Maksudnya, siap-siap lu ye, aku akan mengangkatmu ke langit. Aku angkat engkau hidup-hidup. 1, 2, terangkat, kabur. Maka terangkatlah Yesus. Apa yang terjadi? Yudas. Anda tidak percaya? Baca Markus 14. Ketika ada yang ditangkap, ada yang diberi kekuatan untuk kabur. Melepaskan kain lenan, meloloskan diri, pergi meninggalkan tentara Romawi. Dan yang ditangkap adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Apa bukti? Baca Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dang, 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 dang. Kata Yesus dalam Yohanes 12 dan juga di dalam Yohanes 14, kata Yesusnya bahwa saatnya sudah tiba, kuasa gelap akan berkuasa, dan kuasa gelap ini sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Nah, inilah saudara-saudara Kristen harus pahami dengan baik, bahwa Yesus memberikan simbol, Yesus memberikan tanda. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Penguasa dunia itu yang mana? Yang tadi Yesus katakan, oh inilah saat kalian dan saatnya kuasa kegelapan. Penguasa dunia itu datang pada saat itu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Maksudnya inilah saatmu, inilah saat kuasa kegelapan itu berkuasa. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa ini akan dilemparkan keluar. Maka Yesus mengatakan, angkatan jahat
minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan lalu dilemparkan dari perut ikan keluar. Begitu juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam, hari ketiga akan dilemparkan dari perut bumi. Siapa itu? Tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Asyhadu Allah. ilaha Mau cuma mau nanya ini. apa? Teruskan dulu dong. Ilaha illallah. Mau Wa cuma- asyhadu teruskan dulu. Wa asyhadu lidahnya masih dipegang sama si Bilisisis.